Saya itu dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor. Siapa yang mau membeli nasabah Galbay? Sekarang saya tanya, Anda mau nggak membeli nasabah Galbay? Ya misalkan Anda sebuah perusahaan, mau nggak membeli nasabah Macet? Ya nggak mau, jelas. Ya, jadi dialihkan ke asuransi. Meluruskan kesalahan Raja Galbay. Saya tidak tahu nama beliaunya siapa, tapi yang dikenal dengan Raja Galbay ini ada kesalahan di dalam membaca dan menyimpulkan hasil silik OJK yang dia paparkan, terutama potongan video ini mengenai bahwa akan dipindah tangankan, berarti sudah dilunasi oleh asuransi. Nah, ini adalah penyimpulan yang menurut saya tidak berdasar dan ini berbahaya, berpotensi menyesatkan terhadap publik. Jadi tujuan saya untuk mengklarifikasi video dia adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menjatuhkan siapapun, tidak. Saya ingin memberikan satu pernyataan ini dulu. Jadi ini adalah murni tujuannya adalah untuk meluruskan kesalahpemahamannya mengenai apa yang disebut dengan pengalihan pihak ketiga atau menjual kepada pihak ketiga, seperti yang kalian lihat di video tadi. Baik, sebelum itu seperti biasa saya ingin menyapa sahabat ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa tetap selalu semangat di dalam bekerja dan juga terus kuatkan niat untuk bisa keluar dari zona hutang jeratan dari benjol. Baik, terutama mungkin ada yang baru masuk di channel saya. Perkenalkan, saya nama saya Mas Fai. Saya pengisi channel Ilmu Official dan baru di 2 bulan ini saja kami aktif di dalam melakukan edukasi tentang keuangan, khususnya di bidang pinjaman online ya. Baik, jadi yang disebut, yang dibaca oleh Raja Galbay tadi itu namanya CESI ya. Jadi di dalam bank itu sudah dijelaskan tentang apa manfaat CESI. Jadi ketika kalian gagal bayar di 90 hari lebih, maka secara otomatis pihak pinjol ini kan sudah tidak boleh untuk melakukan penagihan secara internal. Maka bolehlah si pihak ketiga ini memberikan kepada pihak ketiga ya. Dalam hal ini disebut sebagai proses peralihan kreditur ya. Jadi gini, CESI itu, sahabat ilmu, CESI itu adalah proses peralihan ke kreditur baru. Jadi pemegang kredit pertama disebut SIDN atau SIDAN, kemudian dialihkan ke kreditur baru disebut sebagai cesionaris. Nah, Anda sebagai orang yang berhutang disebut debitur. Nah, di dalam aturan CESI itu diatur oleh undang-undang ya. Dan CESI sendiri tidak perlu diberitahukan. Tetapi nanti pada saatnya nanti pihak kreditur baru atau orang yang sudah mendapatkan hak untuk menagih itu boleh nanti menjelaskan terlebih dahulu siapa dirinya dan sekarang Anda berurusan dengan si doi, seperti itu. Nah, apa yang dibaca oleh Raja Galbay tentang hasil dari backingnya PE Checking sendiri, setidaknya saya ingin menyimpulkan 2 poin yang menurut saya koreksi. Pertama, sebetulnya hasil sidik OJK itu tidak boleh dipublikasikan. Itu hak private banget. Itu sesuatu yang privat, makanya bank ini tidak boleh menyebarkan. Tetapi entah alasan apa si Raja Galbay ini menyebarkan hasil sidik tersebut, itu saya kira urusan dia sendiri, apalagi sampai menyebut merek di kredit pintar itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya ingin memberikan komentar atau kesalahan tentang kesimpulan dia bahwa ketika seseorang udah kredit macet lebih dari 90 hari tadi, kemudian di situ ada keterangan bahwa hak kredit dijual atau apa tadi, itu gini. Jadi gini, itu namanya CESI. Nah, karena kalau di dalam bank yang terutama yang ada jaminannya, CESI itu biasa dilakukan. Tujuannya apa? Satu, likuiditas ya, stabilitas keuangan juga. Terus yang ketiga juga
supaya nanti meminimal resiko dari pihak kreditur itu sendiri. Nah, kalau di dalam pinjol tentu kalau ketika seseorang udah gagal bayar lebih dari 90 hari, 180 hari, itu kan secara otomatis pada akhirnya di catatan Slik OJK akan mengikuti apa yang diupdate oleh pihak pinjol itu sendiri. Nah, pihak pinjol setelah 90 hari dia kan pasti secara otomatis dia akan melakukan proses peralihan si nasabah tadi, penanganannya dicesikan. Kalau misalnya tidak ada jaminan di situ kan otomatis berarti diberikan hak penagihan kepada lembaga. Dalam hal ini apakah mereka itu membeli kredit Anda atau uang yang kita akan dibayarkan ke ketiga? Secara aturan ya, tetapi apakah itu nanti akan dilunasi asuransi? Nah, di sini semuanya simpang siur ya kan. Ada yang mengatakan otomatis diasuransikan, ada yang tidak. Nah, yang jelas tapi urusan asuransi bukan di CSI ya. Asuransi itu adalah hak dari si yang melakukan asuransi itu sendiri. Jadi kalau misalnya pinjol si A kemudian dia memang mengasuransikan perusahaannya sebagai mitigasi dia suatu saat terhadap debitur yang mungkin gagal bayar dengan angka yang sekian mungkin dapat asuransi ya, itu kan urusan klaim dari pihak si pinjol pertama ataupun kreditur pertama. Tetapi bahwa Anda tetap dicatat sebagai orang utang itu tetap ada, tidak otomatis lunas. Makanya kemudian di situ dialihkan kepada pihak ketiga atau dalam hal ini yang membeli terhadap kreditur pertama seperti itu. Nah, kemudian kalau Anda masih bingung dengan penjelasan saya ingin memberikan gambaran sederhana. Jadi gambaran sederhana begini. Si A memberikan piutang kepada si B sebesar 500.000 misal. Kemudian si B ini ya nggak bayar, udah lama, lebih dari 90 hari. Maka si A mencesikan misalnya, atau mengalihkan kreditnya terhadap si C. Nah, jadi si B akhirnya bukan lagi berhutang kepada si A. Kenapa? Karena udah dilimpahkan hutangnya kepada si C. Jadi si C inilah yang punya hak untuk nagih terhadap si B. Nah, itu istilahnya peralihan seperti itu. Bukan dijual, siapa yang membeli hutang, nggak gitu penjelasannya, kayak gitu. Jadi saya mohon maaf buat pengikut Raja Galbay misalnya atau siapapun yang senang dengan kontennya, saya tidak dalam rangka ingin menjatuhkan siapapun, tidak, tapi mengkoreksi secara publik karena itu dikonsumsi oleh publik seperti itu. Baik, jadi CSI seperti itu ya. Kemudian ini saya ingin menyampaikan juga terhadap siapapun Anda yang punya utang di pinjol ya. Solusi dari saya itu cukup sederhana. Pertama, Anda gagal bayar itu tujuannya adalah untuk menghentikan hutang. Ya, sehingga gagal bayar di sini adalah karena Anda sudah menjadi nasabah yang lama, kemudian terjerat di berbagai pinjol, maka hentikan di situ sampai kamu benar-benar segar secara keuangan dan memang bayar hutang bukan dengan hutang lagi. Selama ini kan Anda bayar hutang dengan hutang. Nah, itu yang disebut dengan terjerat dengan lingkaran setan. Jadi pinjam di A untuk bayar di B, ambil di C untuk bayar di D, terus begitu. Akhirnya meledak, aset Anda terjual, kemudian Anda juga sudah bingung di situ, maka disitulah Anda perlu gagal bayar. Nah, saat gagal bayar disitulah jangan diam, Anda teruslah bekerja dengan baik, dengan lebih efektif lagi. Kemudian masalah nanti denda, bunga dan segala macam itu sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya sebetulnya. Jadi nanti banyak fasilitas, banyak hak-hak Anda yang bisa Anda gunakan supaya Anda itu bisa tidak terlalu rugi dengan adanya pinjol seperti itu ya. Kalau Anda kemudian sengaja gagal bayar yang tidak seperti yang saya jelaskan, maka resikonya itu tentu resiko yang dialami tentu si pinjol ya. Anda tidak memiliki resiko apapun, tapi secara nama baik Anda jelek dan Anda sebagai orang beriman tentu akan berdosa karena Anda membawa utang. Karena itu menurut saya penting adalah niat untuk bayar hutang. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Anda bisa gagal bayar dengan mental yang lebih fresh, lebih baik lagi. Semoga video ini bermanfaat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya agak lama nggak ngonten karena kemarin kendala kesehatan. Dan mohon doanya supaya kita bisa saling memberikan support dan edukasi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam dari saya Mas Fai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.